Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Mikdad dengan NIM 2222-013. Saya dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kejahatan cyber dan keamanan online. Dunia digital ini saling terhubung, itu memiliki banyak manfaat. Tapi juga ada resiko keamanan yang harus dikelola dengan baik. Apa itu cybercrime atau kita sebut dengan kejahatan komputer? Kejahatan komputer, cybercrime atau kejahatan komputer adalah tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh cyberkriminals, hacker atau cybercriminals melalui internet dan menyasar komputer personal jaringan maupun perangkat dalam jaringan untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus dan tindak kriminal digital lainnya. Biasanya cybercrime ini dilakukan individu atau bisa juga kelompok. Di sini ada jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama itu ada pencurian identitas. Pencurian identitas ini pengguna pribadi seorang tanpa izin untuk melakukan tindak ilegal. Yang kedua ada serangan malware. Serangan malware itu berupa virus, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem komputer atau mencuri informasi. Yang ketiga itu penipuan online. Skema penipuan yang memanfaatkan internet untuk menipu korban. Yang keempat, ancaman keamanan data. Upaya untuk mengakses, memodifikasi, atau menghapus data penting secara tidak sah. Pencurian identitas. Yang kita tahu bahwa pencurian identitas itu contohnya orang mencuri data identitas pribadi untuk keperluan atau peminjaman gitu. Di mana data pribadi seorang dapat mencuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu bisa menyebabkan kerugian yang besar oleh dampak negatifnya kehilangan kontrol akses informasi pribadi, kerugian finansial, kerusakan reputasi, stres emosional. Metode pencuriannya itu ada phishing, skimming atau kredit, pencurian dompet atau tas, peretasan data pribadi. Untuk penjagaannya waspada terhadap permintaan data sensitif, penggunaan password yang kuat, pemantauan rutin rekening. Dan juga selanjutnya ada serangan malware. Jenis malware ini biasanya virus, ransomware, trojan. Dia aplikasi yang dibuat khusus untuk menyerang target atau korban biasanya. Dampaknya itu bisa kehilangan data, pembajakan sistem, pencurian informasi, pemblokiran akses. Untuk pencegahannya menggunakan antivirus, bisa menggunakan antivirus atau kalau versi bagusnya kita memakai Linux ya. Pembauran perangkat lunak, pewaspadaan tautan atau file pencurigakan. Untuk respon serangannya ada isolasi sistem, perbaikan, pembulian backup, laporan ke otoritas terkait. Penipuan online. Penipuan online ini contohnya tindakan memasang program berbahaya tindakan menipu seseorang untuk memberikan informasi pribadi atau uang dengan cara yang tidak sah. Penipuan ini bisa banyak ya. Biasanya
melalui email atau pesan. Contohnya di mana pelanggan dapat ditipu untuk memberikan informasi pribadi uang mereka dari atau e-commerce Shopee. Penipuan melalui email, permintaan transfer dana atau informasi pribadi melalui email palsu. Ada juga penipuan media sosial, akun palsu yang menyamar untuk menipu dan mengambil keuntungan. Investasi palsu, piramida atau investasi berisiko tinggi yang menipu korban. Untuk keamanan data, ancaman keamanan data ini resiko dapat menyebabkan data pribadi atau informasi rahasia dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Biasanya ancaman ini dapat terjadi di pusat data atau data simpan dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan ransomware terhadap, contohnya itu ransomware terhadap instansi besar ya. Pencurian data, akses ilegal ke data sensitif oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data, penyebaran informasi privat yang tidak disengaja atau disalahgunakan. Ada juga manipulasi data, dia itu mengubah data penting atau dia mengambil data dan itu bisa jadi dijual untuk kebutuhan pribadi. Selanjutnya kita akan masuk ke pelindungan. Yang pertama ada perlindungan individu. Untuk perlindungan itu, yang pertama itu ada kesadaran keamanan. Itu maksudnya memahami risiko dan praktik aman dalam menggunakan teknologi digital. Yang kedua itu ada praktik manajemen data, mengamankan informasi pribadi, memantau rekening, dan menggunakan fitur privasi. Yang ketiga ada pelindungan perangkat, menginstal antivirus, memperoleh perangkat lunak, dan berhati-hati terhadap tautan file atau mencurigakan. Itu ada pelindungan organisasi, kebijakan keamanan, menetapkan prosedur dan panduan keamanan untuk karyawan, dan juga kita bisa memberikan pelatihan kepada karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dan keamanan cyber. Selanjutnya ada sistem keamanan cyber, implementasikan solusi seperti memakai firewall yang baik, sistem deteksi intrusi, dan backup data. Selanjutnya untuk perlindungan masyarakat, yang pertama itu ada kesadaran masyarakat. Kesadaran itu membangun pemahaman umum tentang keamanan cyber melalui kampanye dan edukasi. Yang kedua ada kerjasama kelembagaan, jadi pemerintah atau bekerjasama dengan penduduk, koordinasi antar pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat untuk menangani kejahatan cyber. Yang ketiga ada regulasi dan penegakan hukum, pembentukan undang-undang dan tindakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menangani kejahatan cyber. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama itu data pengguna Tokopedia bocor di dark web tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia di dark web. Data pribadi jutaan pengguna dan seller bocor, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pengguna di platform e-commerce besar seperti Tokopedia. Yang kedua itu ada pencurian data di Bank BSI. Kelompok peretas asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa
melumpuhkan salah satu server Bank Syariah Indonesia atau BSI pada bulan Mei 2023. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile bankingnya tidak bisa diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan sebanyak 1,5 terabyte data, termasuk data pribadi nasabah dan karyawan. Kasus ini dianggap sebagai ransomware karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak ingin dijual ke dark web. Yang ketiga itu ada serangan ransomware ke PDS. Nah, ini yang terbaru tahun 2024 ini terjadinya. PDN Pusat Nasional telah diserang ransomware Lockbit 3 bernama Brainkeeper. PNS yang terserang ransomware itu adalah PNS 2 di Surabaya. Serangan ransomware ke PNS diketahui mulai terjadi pada 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB. Serangan ransomware itu telah menyebabkan gangguan di sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah. Serangan itu juga mengakibatkan data-data di PNS 2 terenkripsi atau terkunci dan tidak dapat dipulihkan. Itu dampaknya akses terhadap imigrasi tidak bisa diakses. Untuk kesimpulan, kejahatan cyber terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu diperlukan upaya kolektif dari individu, organisasi, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, mengimplementasikan praktek keamanan yang kuat, serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melindungi diri dan lingkungan kita dari ancaman cyber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.